Pak. Kita agak cepat ya, agak cepat. Tapi kalau Anda mau nanya ya silahkan, nggak masalah ya. Jangan dianggap secara cepat nggak ada pertanyaan, nggak ada, mau masih nanya mau silakan saja. Nah. Oke, saya akan bicara masalah short run, cost and output decision. Ya, kalau kemarin kita bicara apa? Kita bicara short run, tentang apa? Masih ingat yang kemarin? Tentang apa? Ada yang ingat? Wah, pilihan ganda bener ini. Nah, bisa deh. Marginal apa kemarin kita bicara? Marginal output, ya kan? MP, marginal output, marginal product of labor, marginal product of capital, ya kan? Masih ingat kan? Itu nanti yang keluar loh itu, ya. Termasuk konsep dan definisinya keluar itu. Konsepnya apa sih disebut dengan marginal cost? Apa disebut dengan marginal product? Apa sih cross price elasticity? Apa sih price elasticity of demand? Apa sih income elasticity of demand? Ya, itu sudah saya kasih semua dan juga sudah saya berikan PPT-nya sehingga you are on your own to study, to take an exam for next 2 weeks, right? So you have to study hard, work hard, and play hard. Ya, oke. Jadi nggak susah sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita bicara masalah cost in the short run. Saya ketengahkan dulu ya beberapa hal tentang macam-macam cost. Yang pertama adalah fixed cost, yang kedua variable cost. Kalau dijumlah menjadi total cost. Ya, nggak usah banyak nggak usah banyak berargumentasi, tapi Anda mungkin sudah paham. Ya. Fixed cost apa, variable cost apa, total cost apa. Intinya fixed cost adalah ya cost atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, oleh firms, oleh produsen untuk menghasilkan barang, tapi tidak tergantung dari jumlah berapa barang yang dihasilkan, cost-nya tetap. Contoh apa? Listrik. Ya, jadi kalau mau memproduksi atau gaji karyawan administrasi, kayak gitu aja deh, yang agak masuk akal ya. Gaji pegawai satpam, satpamnya itu gajinya itu 5 juta, katakan gitu. Mau produksi sepatunya 1, 2, 3, 4, 5, 8, tetap aja keamanannya juga segitu, ya kan? Deh, kemudian abonemen listrik tadi, ya, atau air, gitu, ya, atau apapun ya. Yang intinya adalah jumlah uang atau biaya yang dikeluarkan itu tetap tidak tergantung dari berapa jumlah barang yang diproduksi. Bahkan kalau seandainya tidak berproduksi sama sekali, fixed cost-nya itu tetap ada. Jadi kalau perusahaan sementara tidak berproduksi, satpamnya kan tetap digaji. Ya kan? Contohnya gitu. Yang kedua adalah variable cost. Yang tengah itu ya. Variable cost that depends on the level of production chosen. Artinya apa? Variable cost ini adalah cost yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tergantung dari berapa jumlah barang yang diproduksi. Contohnya apa? Nah, contohnya ya tentu saja yang hubungannya dengan barang. Katakanlah memproduksi kain, memproduksi baju ya, memproduksi baju. Atau Satya memproduksi apa Satya? Mendoan. Nah, mendoan. Kalau mendoannya 10 ya tempenya kan 10. Mendoannya 3, tempenya ya 3. Ya kan? Mendoannya 1 wajan itu semua mendoan semua ya tempenya sewajan itu. Ya, gitu kan? Teman-teman yang lain paham yang saya kan? Nah, kemudian total cost adalah penjumlahan dari fixed cost dan variable cost. Oke? Jadi intinya adalah fixed cost incurred, it doesn't depend on how many things, how many product produced. Yeah? Variable cost is cost that depends on the number of production of
things or services, of goods and services produced, nah, yang dihasilkan. Oke, total cost adalah cost penjumlahan dari dua cost itu. Ya, ini cuma ilustrasi saja ya. Nah, ini TFC, total fixed cost, ya, itu 1000 semua. Artinya apa? Berapapun produksinya, 0 kayak 1 kayak 5 kayak 1000 semua. Nah, kemudian average fixed cost gampang. Average fixed cost adalah total fixed cost dibagi dengan jumlah berapa barang yang produksi. Paham kan? Kecil itu, kecil itu ya. Jadi kolom 3 itu adalah cuma rata-rata fixed cost-nya berapa. Gampang ya, kolom 2 dibagi kolom 1 kan. Ini ada namanya sunk cost, nggak usah diperhatikan. Sunk cost itu, sunk itu apa sih? Tenggelam sebenarnya ya. Sunk cost itu sebenarnya nama lain dari fixed cost. Ya. Sunk cost itu artinya apa? Apapun yang dilakukan oleh produsen, baik menghasilkan barang atau jasa, tetap saja cost itu harus dikeluarkan. Ya. Nah, kemudian average fixed cost tadi yang saya sebutkan, total fixed cost dibagi dengan berapa jumlah kuantiti barang yang diproduksi. Oke? Nah, ini apakah ada yang bertanya kenapa begini? Apakah ada yang bertanya? Enggak ya? Oke. Grafik total fixed cost. Lihat, total fixed cost atau yang tegak itu it doesn't depend on unit of output that are produced. Ya kan? Jadi mau 1, 2, 3, 4, 5, tetap saja total fixed cost-nya adalah 1000. Ya kan? Tetapi average fixed cost-nya bentuknya seperti itu, nggak lurus. Ya kan? Kenapa? Karena semakin banyak barang yang diproduksi, semakin kecillah rata-rata biaya produksi. Ya kan? Jelas ya? Oke. Nanti kalau saya suruh gambar di ujian, gambarkan total fixed cost, average fixed cost, Anda harus mengikuti kaidah ini. Nggak boleh total fixed cost-nya. Bisa lihat kursor saya kan? Bisa ya? Bisa. Sini. Kemudian average cost-nya gini, atau average cost-nya lurus saja. Nggak boleh itu. Ya, itu melanggar atau tidak mengikuti hukum kaidah ininya, logikanya. Oke, sesuai dengan konsep dan definisi dari fixed cost yang tidak tergantung dari berapapun jumlah barang ataupun jasa yang diproduksi. Oke. Sekarang variable cost. Total variable cost adalah total of all costs that vary without output in the short run. Jadi ya, kalau tadi total fixed cost, ya berapa fixed cost-nya di jumlah. Kalau total variable cost juga sama saja. Nah, total variable cost kurvanya ada, nanti bisa kita lihat. Yang ini dulu, jelas kan? Tidak ada masalah kan? Ini ilustrasinya. Anda nggak usah. Nah, ini ilustrasinya. Ya. Untuk menghitung berapa total variable cost. Lihat ya. Bisa ya? Bisa dilihat? Nggak usah saya jelasin. Anda mesti paham. Oke, kalau nggak paham nanti bisa ke sini lagi. Ya. Ini grafiknya seperti ini. Total variable cost. Ya. Bandingkan dengan total fixed cost tadi. Kalau total fixed cost, datar. Berapapun jumlah. Tapi kalau total variable cost tentu saja
jumlah cost-nya atau berapa total cost-nya sangat tergantung dari berapa jumlah dari barang yang diproduksi. Ya kan? Nah, ini konsep marginal cost kemarin saya sudah bilang ke kalian, ke Anda semua, bahwa marginal itu konsep yang sangat penting dalam ekonomi. Ya, ini karena kalau ada marginal apa namanya marginal produk, ya, ini juga ada marginal cost juga. Nah, intinya kalau marginal produk adalah tambahan dari produk karena apa? Tambahnya satu input, gitu kan? Kalau marginal cost juga gitu, the increase in total cost that result from producing one more unit of output. Ya, jadi marginal cost itu adalah total cost yang dihasilkan atau didapat dari atau timbul karena penambahan satu unit barang dan jasa yang diproduksi. Paham? Ya. Sehingga marginal cost itu mencerminkan perubahan dari variable cost, ya kan? Apakah mencerminkan perubahan dari total cost? Enggak. Ya, kenapa? Total cost-nya tidak ada marginalnya. Kenapa? Total cost-nya tetap total fixed cost. Total fixed cost-nya tetap. Tetapi variable cost-nya akan berubah kalau barang dan jasa yang dihasilkan, barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu berubah. Ya, oke. Ini sudah mulai pada garuk-garuk kepala. Susah apa? Enggak kan? Itu garuk-garuk kepala bukan karena susah, itu karena belum keramas sekalian ini. Jadi garuk-garuk kepala. Ya. Tapi kan masa jangan itu kalau Anda garuk-garuk kepala itu memberikan impresi kepada yang lain bahwa Anda itu kesulitan. Ya kan? Enggak kan? Kalau kesulitan bilang ya mas saya ya. Aman Pak, aman. Kalau kesulitan memahaminya, kalau kesulitan karena keuangan sendiri ya kamu urus sendirilah. Jangan melibatkan saya kalau keuangan. Oke? Ini ilustrasi biasa kalau marginal cost kan gini ya, agak miring-miring gini. Kenapa? Karena kita bicara masalah apa? Penambahan. Nah, kan marginal itu kan penambahannya. Jadi 0 ke 10 tambahnya 10, 10 ke 18 tambahnya 8, 18 ke 20 tambahnya 6 dan seterusnya ya. Ini konsep marginal cost kalau Anda konsep marginal kalau Anda pegang erat-erat mau marginal cost, marginal product sama saja, ya. Oke. Nah, makanya saya bilang cepat ya. Ini karena sifat-sifat dari apa namanya fixed cost, variable cost dan marginal cost, maka bentuknya akan seperti ini. Anda masih ingat yang namanya marginal product? Dia akan mencapai titik maksimum pada saat kemudian semakin banyak input yang berupa labor ataupun capital yang digunakan, maka marginal product semakin turun. Ya. Dengan analogi yang sama untuk marginal cost, ya, semakin tinggi output yang dihasilkan, marginal cost-nya akan menurun sampai pada titik terendah, kemudian nambah lagi sepanjang barang yang di produksi bertambah. Oke? Ya, jadi ini nanti tentu saja akan saya berikan kepada Anda ini apa slide-nya ya. Tetapi ini perlu kita kaji benar, perlu Anda mengerti, perlu Anda endapkan, perlu Anda pahami karena konsep dari fixed cost, variable cost dan konsep dari marginal akhirnya bentuk dari marginal product dan marginal cost-nya akan begitu. Ya. Itu bisa Anda buktikan. Bisa Anda buktikan. Kalau perlu nanti kita buktikan di dalam
apa namanya itu akhir dari kuliah ini kalau bisa ya apa-apa. Oke, sampai di situ oke ya. Ini orang udah pusing banget nih, udah tidur aja saya, kayaknya susah nih mata kuliahnya, jadi orang yang tidur aja ini. Oke. Nah, oke, kalau Anda gambar ya, total variable cost bentuknya akan seperti itu. Nah, total variable cost itu kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan penambahan dari key atau penambahan barang yang diproduksi, ya, maka marginal cost tadi yang sudah saya terangkan di depan itu akan mencapai minimum, ya kan, pada suatu saat dan dia akan naik lagi. Oke, marginal cost kan seperti itu ya. Ini cuma yang sebelah kiri kita bandingkan dengan marginal product yang kita sudah diskusikan kemarin. Ya. Marginal cost itu seperti ini, ya, yang bisa juga dijelaskan dengan menggunakan gambar dari total variable cost yang kemudian kita turunkan menjadi marginal cost. Nih, ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke average variable cost. Gampang ini ya, yaitu total variable cost dibagi dengan jumlah outputnya. Kalau total variable cost, dulu, nah, nih, ya, total variable cost ini kita bagi dengan jumlah barang yang diproduksi, maka akan ada average variable cost. Yang harus Anda ingat, ya, harus Anda ingat bahwa ada konsep average cost, entah itu average fixed cost, average variable cost, ya kan? Dan konsep marginal cost. Beda ya? Beda ya? Paham ya? Beda? Oke. Oke. Konsep marginal cost dan konsep average cost beda. Ya, sehingga gambarnya beda. Jangan kecampur. Jangan kecampur. Total cost, variable cost, jangan ketuker. Jangan tercampur. Ya. Penting ini karena dua itu berbeda. Oke? Mohon maaf Pak, share screen-nya belum Ya. ya Pak? Ya, belum memang saya sedang melihat reaksi Anda. Saya belum share. Karena yang kalau saya share yang masih nah, mana tadi? Duh, kok hilang? Bentar ya, Mas. Ya, kalau yang saya share tadi ya saya masih berhenti di situ, Mas, belum berubah. Nah. Mau bertanya Pak, izin Pak. Ya. Itu kenapa tadi yang grafik marginal cost-nya itu naik ya Pak? Turun dulu terus naik gitu Pak. Nah.
Ini kan? Ya. Tadi yang nanya siapa tadi? Satya, Pak. Satya. Oke. Nah, memang ini juga sama gitu. Jadi pada saat apa namanya? Kayak seperti marginal produk. Marginal produk itu pada saat kita itu pertama kali Satya sudah paham kan marginal produk apa? Waktu kita nambah labor, ya, menambah labor yang dulu saya contohkan ya, kawan-kawan semua, yang Satya ya, terutama ya yang nanya. Waktu kita bicara marginal produk, saya punya sawah 200 meter persegi, masih ingat kan? Saya kasih dua tenaga kerja, outputnya naik nggak? Outputnya naik, ya, outputnya naik karena luasa orang. Ya. Kalau 3 naik, 4 naik, 5 udah mulai nggak naik, ya, 20 udah nggak jelas lagi, ya kan? Nah sekarang implikasinya kepada cost seperti apa? Coba aja Anda lihat. Pada saat kita kasih 2, ya, ada penambahan cost dari variable cost, ya kan? Anda orang nambah lagi. Sekarang kita bicara cost-nya. Jadi waktu saya stop dulu supaya Anda bisa. Nah, sewaktu saya bicara marginal product, sewaktu saya bicara sawah, ya, sawah 200 meter persegi sawah, coba Anda bayangkan dari sisi produk dan dari sisi cost. Oke, jadi pada saat 200 meter persegi, saya kasih tenaga kerja 1, terus saya kasih tenaga kerja 2, cost-nya nambah nggak? Nambah, Pak. Nambah. Output-nya nambah. Nambah. Kalau dikasih 4, nambah. Tapi output-nya udah maksimum kan? Ongkosnya nambah nggak? Nambah. Nambah. Ya kan? Tetapi Anda coba lihat. Berapa jumlah atau berapa cost yang ditanggung atau dikeluarkan oleh perusahaan pada saat 4. Karena produksinya nambah, cost-nya nambah, maka average cost-nya akan lebih kecil. Sehingga cost-nya itu dari yang besar, ya, tetapi output-nya semakin lama semakin nambahnya semakin tidak banyak, marginal produknya udah semakin menipis, maka cost-nya semakin menurun. Tetapi pada saat dia itu mencapai titik minimum, mau naik lagi, produksinya nambahnya nggak banyak kan? Yang direfleksikan dengan marginal cost-nya makin lama makin kecil, benar nggak? Marginal cost-nya kan makin lama marginal produknya kan makin kecil. Yang dibuktikan dengan grafiknya yang turun gitu. Pandangan saya kan? Ya. Nah, kalau marginal produknya turun, artinya apa? Jumlah barang yang diproduksi semakin sedikit. Benar nggak? Oke. Sekarang kita lihat jumlah barang yang dihasilkan semakin sedikit. Nah, tetapi dari sisi cost, Anda menambah input lagi. Sehingga jumlah produksinya semakin sedikit, cost-nya semakin nambah. Marginal cost-nya naik apa turun? Naiklah. Ya kan? Gitu loh. Ya. Jadi berbalik dengan yang marginal cost tadi. Kalau marginal cost dengan marginal produk, saya keliru terus. Dengan marginal produk. Kalau marginal produk itu kita hanya melihat berapa jumlah dari barang yang dihasilkan kalau kita menambah input. Ya, menambah tenaga kerja, menambah kapital. Semakin lama semakin turun. Artinya apa? Penambahan capital,
penambahan labor semakin banyak, outputnya semakin turun. Sudah kita buktikan itu. Dengan 200 meter persegi diisi 20 orang. Oke? Ya, itu paham ya? Nah, sekarang situasi itu kita lihat dari sisi cost sekarang. Bandingkan cost ya, marginal cost-nya yang timbul dari orangnya 4, orangnya 5, orangnya 6, orangnya 7, orangnya 20. Dari sisi produk, semakin turun jumlah produknya, penambahan produknya. Tapi inputnya semakin naik, yaitu tenaga kerja semakin naik. Nah, input itu kan perlu kita gaji, perlu kita bayar. Sehingga marginal cost-nya semakin turun mestinya, semakin naik mestinya. Kenapa? Penambahannya lebih besar dari penambahan output-nya, penambahan tenaga kerjanya. Itu kan marginal cost-nya itu adalah tambahan cost dibagi dengan tambahan produk. Kalau marginal produknya, tambahan produk dibagi dengan tambahan input. Paham nggak? Ya. Paham, Pak. Yang lain gimana? Banyak menerawang? Berarti Kalau nggak kalau paham, gini. Izin Pak, maaf Pak, untuk marginal bukannya dikurang ya Pak? Kalau average baru. Dikurang gimana maksudnya? Total dikurang. Totalnya Bukan total, dikurang. bukan total, Mas. Esa, bukan total. Marginal itu penambahan, bukan total. Makanya Ya, tadi, di dalam simbolnya ada simbolnya. Ini delta. Ya kan? Delta itu penambahan. Jadi penambahan. Sekarang Anda bicara apa? Makanya saya bilang kemarin, konsep marginal ini harus Anda pegang kuat-kuat. Ya. Yang namanya marginal itu tambahan. Nah, sekarang kita bicara apa? Marginal produk adalah bukan total, selisih penambahan. Ya. Jadi, marginal produk ya adalah tambahan produk yang dihasilkan karena kita nambah satu input. Paham ya? Satya, Fahmi, Anggit, Dek, siapa lagi yang masih bingung? Ruth, Rizky, Anissa, semua ya? Ya. Jadi penambahan output. Kenapa outputnya bisa nambah? Gara-gara kita inputnya kita tambah. Tapi tadi konsep yang kemarin kita bicarakan itu dengan ilustrasi sawah 200 meter itu. 200 meter kalau diisi cuma satu, ya nambah panennya itu, nambah outputnya itu kalau diisi dua maksudnya satu, outputnya ada, ditambahin satu lagi, mestinya outputnya nambah dong, ya kan? Tetapi penambahannya makin lama makin kecil seiring dengan penambahan inputnya. Oke, nah dia akan mencapai maksimum. Kemudian penambahannya makin kecil. Penambahan outputnya dibanding dengan penambahan inputnya. Oke, konsep itu harus Anda pegang dan Anda yakin bahwa itu paham. Ya. Kemudian konsep analogi dengan konsep itu kita bawa ke marginal cost. Marginal cost itu apa? Penambahan cost karena barang yang dihasilkan nambah satu unit. Kalau marginal produk, penambahan produk karena kita menambahkan satu unit input. Paham? Ya? Sehingga terbalik intinya, grafnya terbalik seperti yang saya ilustrasikan di nih. Nih. Di sini ya, Erza, Satya dan kawan-kawan yang lain ini nih. Ini adalah
Labornya nambah 1, nambah 2, nambah 3, nambah 4. Labornya yang nambah loh. Labornya yang nambah. Maka marginal produknya mencapai maksimum kemudian turun. Ini sudah kita buktikan, kita sudah ilustrasikan dengan sawah 200 meter. Ya, konsep ini Anda pegang, konsep marginalnya Anda pegang. Karena kita bilang marginal cost. Kalau marginal cost itu apa? Tambahan dari cost kalau outputnya kita naikkan 1 unit. Nah, beda. Ininya beda. Menyebutnya beda. Ya, tetapi bukan berarti tidak ada relasinya. Ini ada relasinya. Kalau dengan disebut dengan produksi penambahan L, ya, ini kan menambah jumlah produksinya kan? Menambah jumlah produksi itu kita transformasikan menjadi sumbu X ini. Sumbu X ini adalah sekarang penambahan produksi akibat dari penambahan labor. Dari sisi cost-nya tentu saja dengan output yang semakin kecil, labor-nya semakin banyak, marginal cost-nya ya akan menjadi semakin naik dong. Karena kenapa? Nambah cost untuk labor semakin banyak. Kenapa? Karena labor semakin banyak, tetapi output-nya semakin sedikit. Kan sekarang penyebutnya adalah Q. Paham maksudnya? Wah, ini kayaknya banyak yang nggak paham nih. Saya ingin melihat ininya dulu, reaksinya dulu. Ini reaksinya kalau masih ngangguk-ngangguknya nggak marem gitu, nggak puas itu berarti masih kacau nih. Ada? Sekarang, to be honest with me, oke, jujur dengan saya. Siapa yang belum paham? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini semua ini sama rasa. Tidak ada yang merasa lebih pintar, lebih itu nggak ada. Kalau memang nggak paham, raise your hand. I don't understand, sir. I really confused. Oke. Anda boleh bingung, asal saya yang tidak bingung. Oke, kalau saya yang bingung repot nih. Oke. Kita bingungnya sama-sama nanti. Pak, berarti kalau marginal produk itu selalu berbanding terbalik sama marginal cost ya, Pak? Ya. Baik, Pak. Ya. Dengan konsep yang tadi. Ya, yang tadi. Coba kita lihat sekarang pada ini tadi ya. Nih, ya kan? Ini selalu begitu. Kenapa begitu? Karena akibat dari konsep marginal tadi. Ya mungkin Anda bikin bingung adalah kenapa bisa begitu? Karena Anda saya menduga waktu Anda bikin marginal cost, sumbu X-nya juga input salah. Kalau marginal product unit yang ada di sini, yang di sumbu X itu adalah jumlah apa? Jumlah input yang dipakai. Kalau di ini adalah jumlah output yang dihasilkan. Jangan disamakan. Kalau disamakan nggak jadi marginal cost dia. Karena konsep marginal cost itu adalah tambahan cost karena adanya tambahan output yang dihasilkan. Kalau marginal product, tambahan output yang dihasilkan karena ada tambahan labor atau capital yang digunakan. Oke ya. I think I have to move because it's running late. Sekarang pertanyaan saya. Tadi siapa yang nanya kebalikan tadi? Siapa yang nanya? Apa? Yang nanya. Jadi marginal product sama marginal cost itu kebalikan ya Pak? Tadi siapa yang nanya? Oke, Satya. Ya? Oke. Ya, tetapi Anda tidak bisa menggambarkan di dalam satu gambar ya. Karena sumbernya berbeda loh. Ya, berbeda.
Ya kan? Kecuali Anda jelaskan sumbu X untuk grafik ini adalah ini, sumbu X adalah ribet. Nah. Oke, sekarang tadi saya putusnya sampai di ini ya, ada average cost, ada marginal cost. Ini dua konsep yang berbeda ya. Kalau average cost gampang. Dari mana average cost itu? Average cost adalah total dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Ya, tetapi kalau marginal cost adalah penambahan cost karena adanya penambahan barang yang diproduksi. Ya. Oke. Nih. Ya, coba lihat, Anda lihat ini. TFC per Ki. Ya. TFC per Ki. Beda dengan nih. Beda ya? Ingat-ingat ya, ini beda. Kalau ini menjadi marginal cost. Kalau yang satu lagi average cost biasa saja. Nah, kalau Anda tambahin delta artinya menjadi berbeda. Konsepnya beda, ya, pengertiannya beda, implikasinya beda. Ya. Ini tabel untuk bikin aja. Nanti Anda terjemahkan sendiri ya. Ini saya kasih. Ya, ini contohnya ini satu aja gampang aja. Sebenarnya ada yang apa namanya? Yang kita tentukan hanya ini, kolom 2, mana nih? Kolom 2 dengan kolom 5. Dah. Yang lainnya bisa kita gambar berdasarkan kolom 2 dan kolom 5 bisa gambar, ya kan? Dari kolom 2 tambah ini adalah total cost. Lihat aja. Nah, ini itu adalah marginal cost-nya. Penambahan cost karena penambahan output. Yang ini adalah average cost. Dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang problemnya di sini. Nanti saya minta untuk mengulang ya. Mengulang gambar ini ya, mengulang gambar ini kemudian membuat grafiknya. Ya. Oke, bentar. Bentar dulu. Ya. Cost in the short run tabel 84. Oke. Mahasiswa saya semua, perhatikan ya. Nanti di akhir itu namanya apa? Lupa menurut saya. Responsi, Pak. Nah, responsinya adalah gampang banget ya, awal banget ya. Selain resume, Anda gambar lagi tabel 8.3 ya. Pakai tangan supaya Anda bisa feel-nya dapat. Ya, feel-nya dapat. Yang jelas tinggal ngopi saja, tetapi dengan Anda menggambar, Anda feel-nya dapat ya. Terutama tadi seperti yang sudah saya sampaikan ke Anda semua. Nah, yang terutama yang penting adalah ini Ki, TVC sama TVC sama TFC. Ini yang penting, ya kan? Ki, berapa jumlah yang diproduksi, berapa variabel cost-nya, berapa fixed cost-nya. Ini total cost-nya. Yang tabel kolom 3, 4, 6, 7, 8 itu adalah turunan dari kolom 1, 2, dan kolom 5. Ya. Tapi Anda jangan cuma ngomong doang, harus dikerjakan. Kalau kerjakan dengan benar, maka Anda akan dapat nih. Ya. Ya, ini dapat ya. Ini penting ini. Kenapa ini penting? Lihat ya. Anda nanti akan bisa melihat bagaimana dua marginal cost dengan average cost ini akan berpotongan. Pasti akan berpotongan. Dan perpotongan antara marginal cost dan average variable cost selalu ada di titik di mana
average variable cost itu mencapai titik minimum. Ya. Makanya saya bilang ke Anda, tolong digambar dengan tangan. Nah, supaya Anda dapat feel-nya. Ya, supaya dapat feel-nya. Sehingga tadi yang saya katakan bahwa average fixed cost it will cross the marginal cost where at the minimum of average variable cost. Selalu begitu. Nah, sekarang nih. Tadi yang saya sudah sampaikan di depan bahwa yang namanya total fixed cost selalu tetap. Ya, selalu tetap. Sementara total variable cost atau variable cost itu akan berubah ya sepanjang perubahan dari output ini. Ya. Oke, jadi ada yang nanya, Pak, kenapa bengkok begini? Apa nggak bisa lurus? Bisa saja, lurus bisa. Ya. Tetapi tidak selalu lurus gitu, nggak selalu linear. Ya. Variable cost itu tidak selalu linear. Ya, sekarang saya kasih contoh. Ya. Apakah variable cost itu naiknya sejalan linear dengan kenaikan dari quantity produce? Variable cost apakah selalu naiknya linear dengan kenaikan dari jumlah barang yang diproduksi? Selalu nggak linear? Nah, sekarang ini dulu. Anda tahu linear kan? Linear itu pangkatnya 1. Nah, pangkatnya 1 kan gitu. Jadi kalau inilah Y sama dengan 2X plus 4 gitu. Atau Y sama dengan 2X. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 4. Ya kan? X-nya 10, Y-nya 20. Kan linear itu. Bukan 2X kuadrat. Itu kan nggak linear. Nah, sekarang dalam jumlah produksi, dalam memproduksi barang dan jasa, apakah linear jumlah barang yang diproduksi itu linear dengan penambahan inputnya? Kira-kira. Jawaban Anda apa? Ada yang bisa jawab? Volunteer? Atau tugas pertama Henning sebagai PJ? Nggak jawab, nggak apa-apa, Ning. Ya, saya nggak apa-apa. Sepertinya apakah enggak linear. Nah, enggak linear, betul. Nah, tapi kalau Anda semua memang karena pertanyaannya dicuriga tidak linear, ya yang benar nggak linear. Tapi Anda harus tahu ya, kenapa nggak linear. Contohnya aja, deduktif aja ya. Gitu. Jadi Anda ini, kalau baju laki-laki itu katakanlah lengan pendek ya, itu 1 meter. Ya, supaya gampang saja. Memerlukan 1 meter kain. Jahit baju laki-laki itu memerlukan 1 meter kain. Oke. Jadi kalau 2 meter kain dapat berapa baju? 3 meter kain, 3. 4 meter kain, 4. 20 meter kain, mungkin nggak 20. Lebih dari 20. Kalau yang motong itu, yang motong itu bagus, apalagi kainnya tidak pakai pola. Paham? Nah, baju putih kan nggak pakai pola kan gitu. Itu penjahit itu pinter itu. Nah, sehingga kalau kita kasih 20 meter, penjahit akan bisa menghasilkan tidak 20 baju, tapi mungkin 21 atau 20 baju plus apa? Plus baju tanpa lengan katakan gitu. Atau baju koko tanpa kerah gitu. Maksud saya enggak. Jadi tidak akan selalu linear terus gitu. Ya, ada kemungkinan dia enggak linear. Makanya ya, gambarnya menjadi seperti ini. Oke, ini kan nggak linear nih. Ya, tetapi yang jelas bahwa gambar ini total variable cost
kalau kita sandingkan dengan total fixed cost, kita jumlah menjadi total cost, gambarnya akan begini. Jarak ini kira-kira berapa? Jarak ini berapa? Jarak sama ya. Jarak ini dan jarak ini adalah jarak ini. Paham kan? Ya enggak? Karena ini variable cost ditambah total cost menjadi total fixed cost menjadi total cost. Jadi ini dari sini nih sampai ke bawah itu adalah penambahan ini plus ini. Sorry, saya nggak berusaha karena saya tidak di papan tulis ya. Ya, jadi total cost ini adalah titik ini, katakan titik ini adalah ini ditambah nih ya sama dengan ini bawah. Mahasiswa saya sering lupa bahwa yang total cost itu adalah ini. Coba Anda perhatikan kursor saya. Ini ditambah ini, salah. Ini tambah ini. Tambah ini, sorry. Ini tambah ini. Jadinya ini. Bisa ngikutin ya? Oke. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ini ada masalah? Enggak ya? Average total cost adalah total cost dibagi dengan Q, ya kan? Average total cost adalah average fixed cost ditambah average dari variable cost. Jelas. Nah, karena hubungannya, kenapa seperti ini? Karena total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost. Betul? Coba ya, Anda hilangin. Total cost adalah fixed cost tambah variable cost. Kalau sekarang total cost Anda bagi dengan Q, semua ini kita bagi Q semua menjadi ATC, average total cost, sama dengan average variable cost plus average fixed cost. Ya kan? Oke, ada yang komplain? Oke, nggak ada yang komplain? Komplain ini bukan komplain yang lain. Komplain ini nggak ada kan? Total cost, ya fixed cost tambah variable cost. Makanya kalau kita bagi semua dengan Q, dapatlah average cost itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Inilah gambar-gambar dari apa yang tadi saya jelaskan tadi. Ya. Grafiknya seperti ini. Nah, grafik ini tadi yang saya bilang kepada Anda. Marginal cost akan berpotongan dengan average cost. Ini yang penting ini. Pada saat average variable cost-nya itu ada di titik minimum. Makanya saya minta kepada Anda untuk bisa menggambarkan yang tadi, tabel 8.4 tadi, dengan gambar manual. Supaya Anda bisa merasakan feeling-nya. Oke ya. The relationship between average total cost and marginal cost. The relationship between average total cost and marginal cost is exactly the same as the relationship between average variable cost and marginal cost. Sama sebenarnya ya. Oke, kita lihat catatan di bawah. If marginal cost is below average total cost will decline toward marginal cost. If marginal cost is above average total cost, average total cost will increase. Selalu begitu. As a result, marginal cost intersect average total cost at average total cost minimum point. For the same reason, that is intersect the average variable cost curve at minimum point. Ini yang tadi saya garis bawah ya. Oke, Henning mana? Ning?
ada dua tugas responsi. Yang pertama tadi menggambar itu. Yang pertama yang menggambar tadi ya, secara tangan tadi. Yang kedua adalah ini menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke, tulis. Ya, supaya Anda paham ini. Ini keterangan yang ada di sini ini berhubungan dengan ini. Ya, berhubungan dengan ini. Oleh karena itu, Anda coba terjemahkan. Kalau terjemahkan, berarti Anda akan merasa yakin bahwa keterangan ini bisa Anda pahami. Ya, Henning tahu Henning ya, tugasnya Henning ya? Iya, Pak. Ya. Ini review saja, Mas, Mbak. Ya, ini kalau Anda mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia boleh saja, sangat boleh, dan saya sangat menganjurkan. Tapi bukan kewajiban. Ya, kewajiban dua tadi ya. Yang ini kalau Anda mau tabel 8.5 itu Anda mau terjemahkan boleh saja. Ya, akan lebih baik bagi Anda karena ini nanti akan keluar di ujian. Oke? Oke. Yang tugas yang ketiga adalah figur 8.9 ya. Ini diterjemahkan yang bawah itu. Ya. Ini cuma apa namanya? Kesimpulan saja ya. Sebelum saya terangkan ini, saya akan bicara ini dulu. Sorry, sebentar. Yang ini tadi, Henning dan kawan-kawan semua, karena Henning yang menjadi PJ-nya, tolong terjemahkan yang di bawah itu. Oke? Nah, sekarang kita bicara output, ya, output. Output, kita bicara output dan profit maximization. Apa itu profit maximization? Adalah bagaimana perusahaan itu memaksimalkan profitnya, memaksimalkan keuntungannya. Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum kita bicara masalah profit, kita bicara masalah total revenue. Apa total revenue? Total amount that firm takes from the sale of its product. Yaitu pendapatan ini sebenarnya. Pendapatan total, jumlah pendapatannya berapa? Gampang saja. Yaitu berapa jumlah barang yang diproduksi dikalikan dengan harganya. Oke, gampang ya? Nah, yang agak susah adalah marginal lagi. Makanya saya bilang ke Anda, kuasai konsep marginal. Nah, entah marginal produk, marginal cost, ataupun marginal revenue yang akan saya terangkan ini. Marginal revenue adalah the additional revenue that a firm takes in when it increase output by one additional unit. Nah, artinya apa? Marginal revenue adalah berapa tambahan revenue, total pendapatan nambah kalau kita nambah 1 unit output. Oke? Ada catatannya. In perfect competition, marginal revenue adalah sama dengan harganya. Benar nggak kira-kira? Kenapa P sama dengan MR? MR sama dengan P sebenarnya, bukan P sama dengan MR. Beda. MR sama dengan P. Coba TR-nya Anda tambah lagi. Ya. Jadi P kali Q, sekarang ditambahin lagi 1 Q. Ya. Jadi PQ dibagi dengan Q kan? Iya enggak? Penambahan revenue ditambahin dengan penambahan dari Q, ya jadi P.
Oke? Tetapi kenapa ada catatan perfect competition? Karena dalam perfect competition itu harga diserahkan kepada pasar. Tidak bisa diatur oleh perusahaan. Karena apa? Perusahaannya jumlahnya banyak, barangnya homogeneous, masih ingat kan gitu kan? Jadi di dalam perfect competition, marginal revenue atau penambahan dari revenue itu sebenarnya sama dengan harga barang itu sendiri. Dari matematikanya ketemu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke, nah dari sini tadi, nah ini akan dapat ini tadi, Mbak. Nih, ya, ini grafik supply and demand seperti biasa yang kita sudah bicarakan di awal kita ketemu. Demand itu selalu begini kan? Kenapa dia begini? Karena jumlah barang yang diminta, ya, demand itu berbanding terbalik dengan dengan harganya kan? Semakin tinggi harganya, semakin kecil barang yang diminta. Semakin rendah barangnya, harga barangnya, semakin banyak barang yang diminta. Nah, berbanding terbalik. Kalau supply-nya selalu berbanding lurus, semakin tinggi harganya, semakin banyak barang yang disuplai. Nah, demand sama supply dari industri seperti ini. Ya. Tetapi demand dari sebuah barang, sebuah perusahaan, ya, demand-nya akan sama dengan marginal revenue-nya atau sama dengan harganya. Yang tadi ditunjukkan oleh ini tadi. Oke. Nah, sekarang kita gabungkan antara marginal revenue ya dengan marginal cost dan average total cost yang tadi kita diskusikan di depan. Oke. Nah, di dalam profit maximization itu menggabungkan antara marginal revenue dengan marginal cost dan juga dengan average total cost. Ya, dari mana dapatnya marginal revenue? Dari tadi, dalam perfect competition, maka marginal revenue sama dengan price yang digambarkan dengan grafik biru. Oke ya? Nah, ini Anda juga bisa terjemahkan, ya, kalau Anda mau, boleh ya. Ini konsepnya penting, ini wajib aja deh, wajib diterjemahkan aja, wajib diterjemahkan ya. Jadi Henning tadi sudah cari syarat ya, nanti saya tinggal Anda responsinya, tugasnya banyak tadi ya. Yang pertama adalah yang tabel 84, yang kedua adalah yang menerjemahkan yang di bawah tadi, sekarang satu lagi. Kenapa ini penting? Ya, coba Anda lihat di sini. Ya. Teorinya untuk profit maximization adalah profit maksimum terjadi pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Ini digambarkan dengan perpotongan antara marginal revenue dengan marginal cost-nya. Oke, di titik ini. Terjadi pada harga sama dengan 5. Saya mohon maaf nggak bisa menerangkan lebih jelas lagi karena saya harus gambar sebenarnya di papan tulis gitu. Cuma kayaknya ini sudah cukup lumayan. Ya. Nih, yang ini yang penting. The profit maximizing perfectly competitive firms akan will produce up to the point where the price of its output
is just equal short run marginal cost. The level of output at which price sama dengan marginal cost, ya, sama dengan marginal revenue juga, ya, sehingga profit maximizing of competitive firm itu terjadi pada marginal revenue sama dengan marginal cost. Oke, ini Anda nggak usah digambar ulang, tapi Anda pahami saja, ya. Oke. Udah, ini cukup untuk ini, ya. Saya akan menginjak satu lagi selama setengah jam. Saya akan bagikan satu slide lagi. Itu sebagai penutup sampai mid semester. Nanti kemudian ujiannya sampai pada halaman terakhir dari the next PowerPoint that I will talk about. Oke? Mudah-mudahan penjelasan yang singkat tadi bisa memberikan kepada Anda gambaran apa yang terjadi di dalam short run, cost dan juga profit maximization of perfectly competitive firm. Oke. Sekarang saya ingin lanjutkan dengan mana ya? Oke, ya sebentar ya Mbak, Mas. Saya tidak buka kesempatan untuk bertanya. Kalau kesempatan bertanya, bisa semua nanya nanti karena saya yakin bahwa Anda belum paham 100%. Tetapi nanti kita waktunya akan habis kalau tidak saya tutup dulu ya. Ya. Gimana? Oke, sampai di situ ada. Oke, sekarang saya ini aja. Saya buka pertanyaan sebentar. Bentar. Saya mau nyari apa namanya? Bentar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sambil saya cari slide saya dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan slide berikutnya ya, supaya Anda tuntas habis semua slide sebelum Anda nanti mengikuti ujian mid semester. Oke, kita akan bicara masalah wrong non-cost dan output decision. Kalau tadi kita bicara short run, sekarang kita bicara wrong run. Ya. Bentar. Ini ada WA yang harus saya jawab nih. Aduh.
Oke. Saya lanjutkan ya. Anda bisa melihat PowerPoint saya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa ya. Oke. Ini saya kena lelet nih. Oke. The long run cost and output decision. By the way, teman-teman semua, ini kan kita ngambilnya dari case and fair ya. Ya, dari case and fair. Anda punya nggak buku case and fair-nya? Nggak punya? Nggak punya, Pak. Yang benar lah. Punya nggak? Enggak, Pak. Wah, kacau kalian. Bisa download itu di internet? Bisa, Pak. Bisa download? Bisa itu. Ya. Tapi tebel, segini tebel. Tebel. 800 halaman apa berapa gitu. Lupa saya. Bagus itu bukunya ya. Bisa Anda. Tapi kalau Anda bahasa Inggrisnya terbata-bata ya bacanya itu ya terbata-bata juga. Kalau bacanya terbata-bata ya mengartikannya terbata-bata juga ya. Tapi lebih baik daripada nggak ada. Ya. Ada bukunya itu Case and Fair. Ya. Nih bukunya, nih yang bawah ini. Case and Fair, ada bukunya. Kalau nggak ada, kasih tahu saya, nanti saya kirim. Saya kirim satu orang aja, nanti bisa Anda download. Kalau dikirim ke banyak orang, habis nanti kuota saya. Ya, kita bicara masalah short run condition and long run condition. Ya. Ini apa namanya? Satu pengertian yang harus Anda pahami, satu aja. Yang lainnya ini adalah ilustrasi saja ya. Break kicking event. Anda suka mendengar break even point kan? Ya. Break even point itu ya pas the situation in which a firm is earning exactly a normal rate of return. Ya. Breaking even. Jadi pada saat itu dia tidak rugi. Nah, sekarang kita tadi ya, saya sebenarnya kepinginnya ini yang tadi yang saya ceritakan kepada Anda endapkan dulu, Anda mengerti dulu, kemudian Anda baru bisa memahami ini. Tetapi saya yakin dengan pengertian yang sudah Anda pahami yang tadi, sedikit banyak bisa mengikuti apa yang akan saya sampaikan. Tetapi sekali lagi, kalau Anda mau lebih firm lagi, lebih bagus lagi, ya ini nanti Anda ulangi lagi pada saat mau persiapan UTS-nya. Kembali kepada tadi tentang grafik-grafik tentang cost, termasuk marginal cost, average total cost, average fixed cost dan sebagainya. Ya. Nah, coba Anda lihat sekarang. Tadi ya, kalau kita bicara masalah ini udah paham semua ya. Yang di sini Anda pahami ya, itu adalah di sini. Ini apa ini? Ini apa nih? Marginal revenue. Ya, yang tadi di slide yang tadi itu sama dengan P-nya. Masih ingat kan? Jadi marginal revenue itu adalah pada saat atau terjadi pada harga sama dengan harga barang yang dijual itu. Nah, di sini marginal revenue-nya. Yang sama apa? Dengan marginal cost-nya kalau kita lihat dari sisi cost. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan perpotongan antara marginal cost dengan marginal revenue. Jadi di sini marginal revenue sama dengan marginal cost. Terjadi pada apa? Terjadi pada saat Q-nya 300. Ya, dalam kasus ini ya. Dalam ilustrasi yang ada di buku itu, ya, itu menandakan bahwa marginal cost sama dengan marginal revenue, di mana kalau marginal cost sama marginal revenue itu apa? Maximizing profit. Tadi kan? Itu terjadi pada Q300. Nah, tapi coba Anda lihat.
Coba Anda lihatnya, coba Anda lihat bahwa di dalam grafik ini marginal revenue-nya terjadi pada P sama dengan 5. Sehingga apa? Dari segi 4 ini, inilah yang disebut sebagai apa? Total revenue, yaitu Q kali P. Ya kan? Jadi waktu kita bicara masalah yang di slide tadi, Q kali P, P kali Q itu sama total revenue. Jadi total revenue sama dengan ini nih. Pada saat dia itu berproduksi 300 dan harganya 5, maka 5 kali 300 ini adalah total revenue-nya. Betul? Oke, sekarang kita lihat, kita cek bahwa pada saat kita itu atau firm itu memproduksi barang sebanyak Q, berapa ongkos yang dikeluarkan oleh perusahaan? Tercermin dari apa? Dari total cost-nya kan, average total cost-nya kan. Nah, sekarang kalau Anda kalikan antara average total cost dengan jumlah barang yang diproduksi sama dengan apa? Sama dengan total cost. Sehingga segi 4 yang ini ya, itu mencerminkan apa? Mencerminkan total cost, yaitu perkalian sebenarnya antara cost per unit plus berapa jumlah barang yang dihasilkan. Total cost itu mencerminkan berapa variable cost, yaitu perkalian antara variable cost dengan jumlah barang yang diproduksi ditambah dengan fixed cost. Ya, atau dari grafik ini adalah perkalian antara average total cost dengan Q. Ya kan? Kenapa? Total cost itu adalah average total cost itu kalau kita cari itu adalah dari total cost dibagi dengan Q. Benar nggak? Average total cost itu adalah total cost dibagi dengan Q. Artinya, kalau Q dikalikan dengan average total cost, sama dengan total cost. Nih, ya. Jadi, yang di sini nih, segi 4 yang di sini, itu adalah total revenue. Yang kotak bawahnya ini, yang biru, adalah total cost. Sehingga, profitnya ada di mana? Di sini. Ya. Ada yang di ini nih, yaitu total revenue dibagi dengan total cost. Itu sama dengan profit. Oke? Paham ya? Mulai susah. Oke, nah sekarang ini dulu ya. Ini penting ini nanti harus Anda pahami ya. Anda pahami. Kalau enggak nanti saya di Japri juga boleh. Kalau Anda tidak mau ngomong di mana itu di grup Japri saya juga nggak apa-apa. Insya Allah saya jawabnya. Mudah-mudahan saya punya waktu. Tetapi yang jelas saya besok akan ke Jogja dulu selama 2 hari ada acara di sana. Tapi insya Allah saya bisa menjelaskan lah dalam perjalanan. Kalau saya tidak sibuk. Ya, oke. Nah sekarang minimizing losses, operating profit or loss or net operating revenue. Ya, itu adalah total revenue minus total variable cost.
Kenapa tidak total revenue dikurangi dengan total cost? Kenapa nggak gitu? Karena yang ada di bawah ini. In general, if revenue exceed variable cost, ya, jadi kalau total pendapatannya itu melebihi dari variable cost, operating profit is positive and can be used to offset fixed cost and reduce losses. And it will pay the firm to keep operating. Jadi, artinya adalah bahwa kalau revenue-nya itu, pendapatannya melebihi dari variable cost, berarti itu masih bisa dipakai untuk menutup fixed cost dan membuat perusahaan tetap berjalan. Okay. Kemudian yang kedua, if revenue are smaller than variable cost, the firm suffer operating losses that push total losses above fixed cost. In this case, the firm can minimize its losses by shutting down. Ya, jadi kapan perusahaan akan tutup? Jika revenue-nya itu lebih kecil daripada variable cost-nya. Ya, keep in your mind. Kalau revenue-nya lebih kecil daripada variable cost-nya, maka perusahaannya lebih baik tutup. Ya, kenapa kalau nggak tutup, dia ruginya akan menjadi lebih besar lagi. Kalau revenue-nya masih melebihi dari variable cost, tapi belum tentu menutup semua cost ya, karena cost itu kan ada variable cost dan total cost. Nah, kalau sudah melebihi dari variable cost, maka perusahaan bisa mengurangi losses-nya, ya, tetapi masih berusaha, masih beroperasi. Kenapa? Karena revenue yang melebihi tadi itu bisa dipakai untuk membayar fixed cost, tetapi perusahaan masih beroperasi. Sementara yang kedua, kalau sudah smaller than variable cost, kalau diteruskan produksi, maka perusahaan akan rugi. Sehingga pada saat revenue smaller than variable cost, lebih baik perusahaan itu menutup untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi. Oke, nah ini sebenarnya beberapa. Izin Pak Guru. Ya. Itu kenapa yang jadi patokannya itu ya Pak? Kenapa nggak langsung total aja Pak? Tadi. Kan seberapa besar buat nutupnya nggak ketahuan sama kita. Gini karena perusahaan itu, saya stop dulu. Oke. Karena perusahaan itu tetap saja akan cost dari perusahaan itu akan tetap timbul pada saat dia itu fixed cost-nya jalan, gitu loh. Jadi fixed cost tadi yang saya sebutkan tadi, fixed cost itu tidak mempengaruhi berapa jumlah barang yang diproduksi. Berapapun jumlah barang yang diproduksi, nah itu tetap saja fixed cost harus dibayar. Oke, sehingga untuk memutuskan untuk tidak meneruskan atau menutup perusahaan itu tergantung dari variable cost-nya saja, tidak termasuk fixed cost. Kenapa begitu? Tadi pertanyaannya siapa tadi? Siapa yang nanya tadi? Mirza Pak. Siapa yang nanya tadi? Oke, Eza. Oke. Ya, karena begini, ini dalam kondisi short run ya. Karena kalau menutup perusahaan dalam bentuk short run, dia akan ruginya besar sekali. Kenapa? Karena fixed cost-nya harus dibayar. Fixed cost harus dibayar. Ya. Daripada dia membayar fixed cost tanpa mendapatkan pendapatan sama sekali, mendingan pendapatannya itu masih harus ada. Walaupun dia loss. Loss-nya itu hanya untuk bisa menutupi fixed cost-nya gitu loh. Karena tadi seperti yang tadi saya katakan tadi, kalau itu ditutup, maka perusahaan akan menjadi lebih rugi lagi karena dia harus membayar fixed cost tadi. Jadi pertimbangannya tidak hanya di fixed cost, tapi harus di variable cost karena ini posisi short run. Itu penjelasannya. Oke Pak. Oke, saya lanjutkan dulu ya supaya. Oke.
Nah, tadi kita bisa terjemahkan di dalam di dalam grafik ini. Ya. Kalau tadi ini yang kecil ini, ya, ini adalah profitnya tadi ya, operating profit. Ini yang dari mana ini? Dari yang tadi kita bicarakan di depan. Sekarang coba kita lihat. Kalau kita memproduksi segini nih, ya. Tadi kita bicara bahwa pada saat kita ini marginal cost itu cross dengan average fixed cost tadi, ya, itu kan dia akan maksimum ya ininya profitnya. Nah sekarang ini enggak, Coba kita lihat bahwa pada saat kita ini memproduksi barang pada Q-nya 225, tidak 300 lagi. Coba kita lihat. Nah, pada saat kita memproduksi barang Q 225, berapa cost, ya, berapa cost yang kita keluarkan, ya, sebanyak ini nih, segini nih, segini-gininya ini, ya, betul? Oke, sementara apa yang kita dapat? Yang kita dapat dari segi 4 segini nih, betul nggak? Sehingga kita ruginya di sini nih. Oke, kalau kita memproduksi barang sebanyak Q sebesar 225, maka berapa total cost yang kita keluarkan sebanyak ATC-nya ini kan average total cost dikali dengan Q, atau ini luas dari segi 4 ini yang saya kotakin ini. Sementara revenue-nya berapa? Revenue-nya seperti ini. Ini revenue-nya. Sehingga kita rugi sebesar yang merah ini. Nah, kita lihat sekarang. Kalau kita memproduksi 225, ya, 225, sebenarnya kita mempunyai operating profit sebesar ini nih. Operating profit sebesar ini. Dari mana? Dari marginal revenue-nya yang sebesar price, artinya kita revenue sekian, kan? Sementara fixed cost-nya adalah sekian. Sehingga kita mempunyai total fixed cost sebesar ini. Oke ya? Nah, memang ini agak susah. Saya juga punya keterbatasan menggambarkan. Harusnya saya bisa menggambarkannya di papan tulis dengan lebih baik. Tapi kayaknya agak susah. Ya? Oke. Ini agak susah saya menjelaskannya kalau Anda tidak praktek dulu dengan yang tadi. Ya. Ada praktek dengan tabel-tabel yang ada di sini. Harusnya Anda praktek dulu dengan tabel ini. Ya, mudah-mudahan saja Anda jelas dengan apa yang tadi saya sampaikan, karena memang ini adalah bagian yang paling sulit untuk sebentar ya. Yang paling sulit untuk Anda terima karena keterbatasan dengan menggunakan ini, Mas. Dengan menggunakan Zoom. Nah, saya nggak bisa menjelaskan lebih baik lagi dari apa yang tadi saya sampaikan kepada Anda. Oke, tetapi bagaimana juga nanti akan saya berikan kepada Anda apa yang tadi saya sampaikan di dua slide tadi, karena ini waktunya sudah habis. Ya, waktunya habis, dan saya jam 12 juga harus ada pertemuan lain lagi, sehingga saya tidak bisa menjelaskan ini dalam waktu yang sangat singkat. Oke, yang responsinya tadi sudah jelas ya. Henning mana Henning?
Oke, Neng, tadi jelas ya, kamu ke itunya apa namanya, kamu catat ininya tadi responsinya. Responsinya nggak perlu sampai pada slide yang terakhir tadi. Nanti saya akan berikan 2 slide ini, tetapi responsinya responsi yang slide yang pertama saja, yang kedua nggak usah. Oke ya? Pak, Yes. izin bertanya, jadi yang responsinya kan tugas yang tadi dicatat. Nah, menggunakan resume juga nggak, Pak? Resume untuk yang pertama ya, tapi yang kedua nggak usah. Yang kedua Anda pelajari saja ya. Slide yang kedua saya nggak punya waktu banyak untuk menerangkan itu. Ya, yang kedua, yang slide yang kedua saya akan kirim dua-duanya ke Anda lewat apa namanya grup, tapi yang disampaikan yang pertama saja. Ya, yang pertama yang tadi saya berikan kepada Anda. Ya, sama plus tadi apa? Yang catatan tadi ya, Neng ya. Iya, Pak. Oke, ya udah. Oke ya, saya juga harus buru-buru karena saya jam ini udah ditunggu, udah ditelepon dari tadi, saya diemin aja teleponnya gitu. Karena saya harus Anda pernah dengar ini nggak, reformasi birokrasi nggak? Pernah kan? Nah itu kita mau rapat itu untuk melihat ke depannya BPS seperti apa nanti. Kantor Anda itu loh, bukan kantor saya, karena 4 tahun lagi saya sudah tidak di BPS. Anda yang meneruskan perjuangan kami yang sudah 30 tahun lebih dari umur Anda untuk berkiprah di BPS. Oke, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan tidak membingungkan, menambah pelajaran, menambah pemahaman tentang ekonomi, dan sepertinya ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Ya, UTS-nya kapan? Minggu depan, Pak. Minggu depan? Masa minggu depan? Bukannya minggu depan ada minggu tenang dulu enggak? Nggak ada Pak UTS. Nggak ada, Pak. Enggak ada. Udah tenang ya? Nggak usah minggu tenang udah tenang dulu. Oke. Jadi ini yang terakhir ya. Nanti saya kayaknya akan dihubungin oleh STIS untuk dimintain soalnya. Soalnya bukan dari saya, soalnya dari rembukan dari semua dosen. Jadi kalau ada soal yang sulit, mesti kayaknya bukan dari saya gitu. Tapi soal saya gampang, seperti tadi yang saya sebutkan. Soalnya saya gampang ya. Tapi jawabannya sulit apa tidak itu di luar tanggung jawab saya. Enggak, Deng, gitu. Gampang kok, gampang. Kalau Anda belajar insya Allah bisa. Okay. Ya, pokoknya prinsipnya satu saja, ya, satu. Tidak ada yang tidak bisa. Saya makan nasi, Anda makan nasi. Yang di luar saya nggak makan nasi. Tetap pokoknya makan 3 kali deh, enggak deh. Pokoknya makan, gitu ya. Kita bernapas di langit dan bernaung di langit yang sama. Kalau saya bisa, Anda harus bisa. Dan itu berlaku umum, tidak hanya ekonomi saja. Oke ya, selamat belajar, semoga sukses dan kita akan bertemu lagi di paruh kedua dari mata kuliah ini. Paruh kedua kita akan bicara masalah ekonomi makro. Kalau tadi kita bicara masalah ekonomi di tingkat perusahaan, nanti kita akan bicara masalah ekonomi di tingkat negara. Ya. Berapa pertumbuhan ekonomi, bagaimana ngitung inflasi, bagaimana menghitung distribusi pendapatan, pengangguran, flow of fund, balance of payment, nggak tahu lebih menarik apa nggak tahu saya. Kalau Anda kan suka dengar kan, pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif, dari mana sih itu? Nanti kita bicarakan. Ya, kenapa inflasi naik terus? Gitu, kenapa pengangguran naik terus? Gitu, dan seterusnya. COVID gimana efeknya kepada negara? Gitu. Tapi karena ini banyak berhubungan dengan kita sehari-hari, mungkin tugas yang akan saya berikan kepada Anda nanti akan lebih complicated ya. Tidak hanya summary kan gampang itu. Mungkin tugasnya adalah nanti cropping paper cropping artikel di koran untuk Anda bisa nggak Anda baca pahami gitu. Apa pendapat Anda ya,
ya, mengklaim dirinya sebagai pengamat ekonomi ya, pengamat ekonomi kecil-kecilan gitu ya, ecek-ecek. Oke ya, selamat belajar. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.